Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast Generasi ASN. Semangat 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 generasi 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 ASN. 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 Oke, kalau kemarin kita bahas tentang tantangan kebangsaan dan peran-peran ASN, secara umum hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih tajam lagi. Sebelum itu, kenalin, nama aku Fajar Wiyaji Pratama dan teman-teman aku. Ya, nama aku Fahmi Pratama Saputra. Ya, aku Faiz Akbar Pratama. Aku cewek satu-satunya Fanti Maklarimbun. Aku Fatur Febradiatsyah. Aku Fernando Magnisgara. Ya, kita kan sebagai generasi muda ASN Kementerian PU nih, pasti kita juga udah pernah lihat dong di sosial media atau medsos, bahkan di berita ya, di obrolan sehari-hari bahkan. Banyak banget yang ku lihat-lihat tuh kayak asumsi negatif nih soal kementerian kita nih. Ada yang pernah denger nggak? Kayak jalan itu dibangun-bangun aja, terus infrastruktur nggak tepat sasaran. Bahkan ada yang bilang juga proyek PU itu akal-akalan elit. Nah, pertanyaannya dari aku mungkin ini sih, apa yang bisa kita lakukan supaya PU ini bisa dipercaya lagi buat mungkin seluruh masyarakat ya? Mungkin ada dari Nah, teman-teman mau Kak. nanggepin? Nah, nah itu Mas. Itu loh Ya, Mas. apa? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu sering lihat hoax berseliweran di media sosial. Nah, Mas Fajar, pernah lihat nggak video jalan rusak disandingin sama narasi? Mana nih anggaran triliunan yang udah kita kasih? Mana nih Oh iya, pajak? ah, Mana nih gaji dari kita semua? Kerjaannya cuma main Terus, Zuma. Nah, gitu kan. waduh, Padahal kalau mm-mm. kita Bahaya kerja di banget ya. dalam, Aku kita tuh Fahmi kadang-kadang ya. tahu banget lah gimana prosesnya. Kayak misalnya Iya, dari kita sendiri kayak proses PCM, terus proses-proses perlelangan dan yang lain-lain sampai sounding ke kontraktor, ke masyarakat sendiri. Bahkan yang sering nggak bisa diajak kerjasama ataupun sering nggak mengerti itu dari pihak-pihak lainnya, pihak sipil itu sendiri, bukan kitanya itu. Nah, itu tuh hal-hal yang perlu kita hindari juga. Tapi kenapa kayak publik tuh selalu nggak ngertiin kita sih, kayak hati kecilku kan sakit gitu loh. os. Lah iya, ya itu karena kita tuh diem. Iya kok Jawa banget, guys. Iya, itu karena kita diem, guys. Kayak ASN tuh terlalu diem. Misal kalau kita ngomong, nanti dikiranya, halah, kalian cari pembenaran, halah, ini hoax, halah, ini itu. Ya nggak sih? Nah, tapi misal tuh. kalau kita semua diem, Betul, betul, terus betul. gimana dong hoaxnya? Makin ini nggak sih, kayak citra kita, ya ampun, makin rusak. Nah, tapi tuh karena gitu-gitu tuh loh, kita tuh harus punya keberanian untuk ngomong ke publik. Tapi kita juga harus tahu gimana cara ngomong ke publik dengan yang cara yang lebih baik kan, biar publik tuh ngerti, masyarakat juga ngerti gitu loh. Proses kita tuh kayak gini, 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 ya enggak? Ya, benar sih Mbak Fanti. Jadi itu juga sih ya, selama kita berproses beberapa hari ini kan, ya kita itu sebetulnya bukan hanya pelaksanaan doang, bukan hanya ngerti Hmm. administrasi teknis dan lain-lain gitu loh. Tapi kita itu juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Kalau kita belajar IELTS ya, nilai supaya dapat nilai tinggi itu justru bukan Setuju karena ya? grammar kita jago, tapi justru bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Jadi maksud aku tuh ya kayak misalnya gini ya, proyek itu kan butuh waktu lah untuk jadi Hmm. paket, terus bisa ada di lapangan gitu loh. Ada prosesnya yang cukup panjang. Jadi kita itu harus bisa, kalau ibaratku ya, anak SD pun atau orang yang tidak bisa sekolah, orang yang tidak sekolah pun itu mengerti gitu loh dengan apa yang kita bilang. Jadi ya istilahnya ya, kalau kita ngobrol sama masyarakat yang di bawah ya kita jangan pakai bahasa teknis gitu loh ya, pakai bahasa Yang kampung mudah aja. dimengerti. Iya. Kayak misalnya tiang pancang, kita bilang paku bumi, ya enggak. Hmm. Supaya Benar, mereka benar, benar. paham. Ya, ya gimana Mas Fajar? Iya, betul Mas Fahmi. Kadang tuh kayak kita terlalu teknis ya, karena kan kita sebagai ASN yang backgroundnya emang teknis. Cuma kadang kita juga Mm-mm. kayak sampai lupa bahwasanya bukan cuma teknis doang, kita juga perlu sudut pandang dari publik tuh kayak gimana sih cara pandangnya. Mungkin dari Mas Fatur nih, pernah nggak sih kayak ngebahas tentang soal distrust publik
soal yang akibat proyek yang terkesan eksklusif itu, Mas? Iya Mas, benar. Jadi gini, sebenarnya banyak dari masyarakat ya yang merasa pembangunan itu bukan buat mereka. Jadi misalnya flyover yang dibangun di kota besar, tapi mereka yang di kampung-kampung yang nggak punya akses air bersih itu malah merasa Rasanya nggak sih? ya punya kesenjangan persepsi aja tuh di publik. Jadi mereka mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Kementerian PU buat proyek itu untuk siapa sih? Gitu. Deh, bagaimana Mas Nando? Ya, Mas betul sekali yang Mas Fatur bilang ya tadi, bahwa kita harus melibatkan masyarakat. Dan kalau bisa juga ya proyek itu memang transparan ya. Betul. Nah, misalnya kalau nggak transparan yang bahaya ya kan guys. Nah, misalnya nggak ada informasi proyek di lokasi atau masyarakat sekitar nggak dilibatkan. Padahal keterlibatan publik itu kunci untuk membangun sebuah kepercayaan. Terus ya kalau kita terbuka, terus kita kasih tahu timeline, tujuan dan dampaknya ya masyarakat masyarakat akan lebih terlibat dan akhirnya lebih percaya. Misalnya nih, biasa kita dengar program PAMSIMAS kan, ya air minum berbasis masyarakat. Nah itu program PU yang sudah bagus, sudah melibatkan masyarakat. Tetapi ya kita tahu kita harus terus awasi agar Iya, masyarakat dan kita terus bisa bersama-sama untuk membangun ini untuk air minum itu ya untuk PAMSIMAS. Iya kan guys? iya benar. Betul, betul. Jadi Setuju, setuju. Betul, betul. berarti kan gini ya, kita kan sebagai ASN muda nih, kita punya PR bahwasanya bukan hanya soal bekerja, tapi kita juga harus gimana caranya biar kita tuh punya hubungan baik dengan publik gitu kan. Mhm. Iya, benar, Setuju, benar. Iya setuju. benar benar. Oke, berarti sekarang gini deh, mungkin aku punya pertanyaan penting lagi nih. Mungkin apa sih langkah nyata kita biar apa ya, biar PU tuh semakin kuat dan mungkin bisa semakin dipercaya lagi buat masyarakat gitu. Mas Faiz tuh kelihatan mikir tuh. Ya, ini aku lagi mikir ini guys. Ya, mungkin aku mulai duluan aja ya. Nah, Boleh, boleh, menurutku boleh. pribadi mungkin dari budaya aktif berorganisasinya duluan sih yang harus kita bangun dari dalam, dari intern dulu. Terus jangan cuman kita tuh nunggu kasus itu viral, kayak misalnya jalan kayak bolong-bolong yang ada di salah satu kabupaten di Sumatera, terus baru kita klarifikasi yang sampai disarkasin Jokowi, Pak Jokowi itu nggak sih, ingat nggak yang wah tidur Iya, saya iya, nyenyak iya. banget nih, nah Wah pada ingat benar nggak benar. kasus itu? Oh, yang Oh, itu tuh ya. inisial itu ya. Wah, itu harus Ya, rahasia ya. enggak sih? nah, Iya. nah kita tuh harus mulai itu dari bisa bikin laporan yang jelas buat visualisasi progres proyek. Nah, itu harus rentetan lah kayak yang seperti kita tahu sendiri kayak ada laporan awal, laporan akhir, sama laporan progres per bulan ataupun per harinya, tergantung dari kesepakatan masing-masing juga sih. Nah, terus kita juga harus aktif di kanal komunikasi instansi. Kalau bisa kita juga transparan bahkan di media sosial pribadi kalau memang sesuai etik dari kita itu sendiri. Mungkin itu. Yang lainnya gimana yang lainnya? Emang bener banget sih kalau soal komunikasi itu di mana-mana kan. Apalagi misalnya kalau soal proyek terus kita nggak komunikasiin, apalagi lewat media sosial itu kan pasti bakal menjadi apa ya pertanda-pertanda atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kan. Terus selain komunikasi tuh kita tuh juga harus ini ngelola data. Misal kalau data nggak dikelola kan proyek bisa entah-entah berantai kan. Maka dari itu, guys, kita juga harus mulai Iya rapiin sih. dokumentasi. Terus juga misalnya kalau dokumentasinya udah rapi, kita langsung ke sosmed, kita jadi transparan, masyarakat juga makin percaya kan. Jadi kayak ada sistem keterbukaan gitu sama masyarakat. Iya nggak? Iya, Betul, benar Iya Mbak sih. Panti. Suaranya halus sekali ya. Terima Oke, kasih. jadi gini, aku tambahin sih Iya sih. dikit aja ya. Jadi misalnya sikap kerja ya, itu perlu juga sih, khususnya untuk generasi kayak kita, generasi baru. Jadi maksudku tuh kayak baliho iProof, berakhlak itu jangan
besarnya kayak lapangan futsal, tapi tidak ada Efeknya. eksekusi gitu loh. Hmm. Integritas profesional itu cuma jadi tagline gitu, jargon aja. Maksudnya secara normatif aja, kita cuma hafal, masuk di soal ujian, masuk di soal TWK, tapi ya tidak ada implementasi gitu loh. Jadi ya Mm-mm. kita juga harus punya solusi kan ya. Apabila solusinya yang tidak jalan ya kita perbaiki dari dalam. Ya, jangan diam. Jadi kita itu harus move on ke sistem yang baru gitu sih. Kalau menurut aku loh ya, ya enggak. Betul, betul, betul. Gimana? Benar, 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 benar. Benar-benar. Terus satu hal penting juga sih kalau dari aku, kita harus libatkan masyarakat. Karena di lokasi pekerjaan konstruksi itu, kan yang paling teknis sekalipun masyarakat juga punya hak untuk mendengar dan tahu gitu tentang apa yang Iya. kita kerjakan. Jadi mungkin kita bisa buat forum diskusi dengan masyarakat, atau mungkin juga kita bisa pasang papan informasi yang jelas agar masyarakat itu bisa mengetahui apa sih yang sedang kita bangun di sini, seperti itu. Jadi ya bisa ngubah persepsi mereka lah tentang cara mereka melihat pekerjaan kita. Betul sih. Mm-mm. Dari Mas Fernando sendiri bagaimana? Ya, betul Mas Fatur. Ya, aku rasa kita juga harus mendorong literasi digital di kalangan ASN ya. Karena banyak banget yang sebenarnya punya data yang bagus, tapi nggak tahu cara menyampaikannya. Atau malah takut. Padahal di era sekarang kepercayaan publik juga dibangun kan lewat dunia digital. Iya. Apalagi sekarang kan serba medsos ya. Dan informasi itu akan tersebar dengan cepat. Apalagi orang bisa main TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang paling bahaya itu kalau informasi yang kurang baik gitu. Atau biasa kita sebut 5 huruf ya. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Hoax. Ya, betul sekali. Kamu dapat Woi, 100. Hehehe, pintar-pintar. Nah, itu kan Aku bahaya maunya banget spray tuh. gratis, Mas. Aku maunya spray Alah. gratis. Siap, Iya, siap. iya, iya, iya. Iya kan tuh bahaya banget tuh hoax, guys. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan masyarakat, apalagi kita sebagai seorang ASN ya. Mungkin Mm-mm. begitu ya. Ya, benar. Yes. waduh, ini kayaknya makin banyak nih ya, insight-nya yang aku dapat. Kayak juga diskusinya makin panas-panas juga nih. Kayaknya Sangat, Mas Fatur nih suka banget yang panas-panas ya Mas Fatur ya. Apa ini sangat kira-kira banget. hot issues yang baru-baru ini nih di Hmm. Betul, kementerian atau di internal kita? betul. Apa aja nih? Yang hot-hot ya, hot isu ya. Hmm. Kalau hot isu mungkin ini nih terkait isu-isu kontemporer ya yang kemarin kita pelajari. Jadi seputar pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Jadi menurutku salah satu hot isunya itu yang bisa dibilang cukup buat sedih ya untuk kita insan Kementerian PU, itu kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat di Kementerian PU. Ya, untuk tempatnya ya mungkin teman-teman udah tahu lah. Jadi karena ini menurutku cukup krusial ya di kita, karena kan kita ini adalah ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Ya kan, Mas Fahmi? Iya, iya, benar sih. Ya, gimana ya? Aku pengen main bocor halus sedikit sih. Uh, Wah, gimana nih? Iya, iya, Gimana iya. nyobanya ya bocor halus? Maksudnya ya di kementerian yang kementerian PU di wilayah itu kan apa ya, korupsinya memang rawan juga sih sebetulnya. Apalagi kan maksudnya di infrastruktur itu kan ada efek domino namanya. Ya, Betul. kalau kita berani-berani ngambil di situ, ya main lah istilahnya. Ya pertama yang kita bisa rasakan ya, ya secara langsung lah. Kalau kita naik motor ya jalanan berlubang, jalanan amblas, umur pendek dan rawan ambruk jembatan kayak beberapa kasus. Nah, dan kedua itu yang menurutnya kepercayaan publik di kita gitu loh. Padahal kan maksudnya Kementerian PU ini kan apa ya, mukanya infrastruktur di Indonesia gitu loh. Apalagi kan kita tahu Insinyur Sutarno itu kan ya menteri paling sederhana kan. Kok bisa sih menterinya sederhana tapi karyawannya borjuis gitu loh, kan tidak masuk akal kan ya. Ditambah lagi ya kasus kemarin yang Pak Tom Lembong, meskipun sudah clear kasusnya barusan ini,
Beliau kan tidak ada niat sebenarnya mau ngambil, cuman karena apes aja kali ya. Apalagi nih penyedia jasa di ya balai tertentu lah di salah satu wilayah Sumatera, tips apa sampai jemput bola gitu loh. Itu kan sudah niat gitu loh. Jemput bola maksudnya ya ngambil duit ke penyedia jasa itu Iya. kan fatal sih. Jadi maksud Mm-mm. tuh misalnya one day kita jadi PPK, Satker, dan mungkin ya insya Allah di antara kita ada jadi menteri, ya jauhilah yang begitu. So, karena menurutku ya gaji kita sudah lebih cukup lah ya. Ya enggak, Mas Nando gimana? Iya, betul sekali Mas Fahmi yang dikatakan tadi ya. Ya, sebagai ASN, kita harus punya integritas dan rasa tanggung jawab. Jangan kita hanya pintar di teknis, fisik, tapi juga kuat secara moral dan etika. Karena kalau kita maling, wah ini saya sudah tanda kutip ya maling Hmm. di Kementerian PU kan, ya pasti efeknya akan langsung ke jalan, jembatan, bangunan sekolah, ya dan lain-lainnya. Itu kan bisa gawat banget kan kalau kita sudah berkecimpung di dalamnya, terus eh harapnya tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Ya, Iya. sehingga itu Benar. membuat ya kita harus lebih hati-hati lagi, apalagi kita sebagai umat yang beragama, ya harusnya kita takut kepada Tuhan dan kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, ya kan guys ya. Iya, Yes. sepakat sih. Betul. Ya enggak, Mas Bas? Baik sih. Ngomongin masalah ini, Ada info asal aku mau nanya nih, apa namanya, emang gaji mereka tuh berapa sih? Bukannya sama aja ya satu Kementerian PU tuh? Ya nggak sih? Ya, mereka kan Harusnya sih sama pejabat sih, ya. tergantung golongan Sama. aja sih. Ya, Kalaunya. sama aja. Iya, tergantung golongan aja kan. Mhm. Menurutku kalau emang semuanya rata, berarti kan mereka nggak punya etika gitu. Karena dari awal emang udah penetapan gaji dan tuh itu udah lebih dari cukup gitu. Ditambah apalagi kalau misalnya dari mereka itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen ke atas, pasti kan mereka kan punya fasilitas penunjang kan. Jadi Iya. menurutku mereka tuh emang mencoreng ataupun entah sengaja atau tidak disengaja, itu mencoreng nama kementerian kita gitu. Nah, Hmm. intinya kalau dari aku sih jangan cuman pinter teknis gitu, jangan cuman pinter gimana cara buat kerjain sesuatu atau ngakalin sesuatu, tapi kita juga harus kuat, kita juga harus pinter, kita harus membentengi diri kita secara moral dan juga etika. Yang lainnya, Mas Fajar, mungkin Ya bener banget Mas Faiz. Padahal kalau kita lihat ya, di kita tuh kan udah kayak ada e-katalognya ya. Padahal itu juga digital ya. Tapi emang sih para oknum-oknum itu emang kepintarannya emang luar biasa dan tapi untungnya ya mereka gagal. Jadi sehingga emang kayaknya bukan hanya kesadaran dari luar, kita juga harus perlu kesadaran dari di individu sendiri-sendiri deh. Nah iya. Terus kita juga jangan lupa loh guys. Mereka gagal tuh juga kan, jadi masyarakat juga trust isu ke kita agak-agak gimana gitu kan. Nah maka dari itu kita juga harus meningkatkan trust isu dari masyarakat. Karena masyarakat tuh kunci netizen kita loh. Semakin mereka tahu, mereka semakin merasa kita terbuka sama sistem, sama proyek. Jadi kan semakin kayak kemungkinan korupsi kecil nggak sih? Gitu sih kalau dari aku. Oke, bener banget sih. Mungkin teman-teman juga udah setuju ya semuanya ya. Mungkin Ya, dari diskusi ini kita paham ya bahwasanya kita harus membangun PU itu lebih baik lagi, bukan hanya soal teknis, tapi kita juga harus membangun secara integritas, keterbukaan dan keberanian untuk berubah. Kita juga Ya, sebagai betul. ASN muda, kita juga punya tugas yang jelas, ya bekerja jujur, melayani sepenuh hati dan jadi bagian dari solusi. Mulai dari diri, mulai dari sekarang. Bangkit PU-ku, Bangkit PU, PU, jayalah bangsa. jayalah bangsaku. Oke, terima kasih Sore. semuanya. Sore. terima kasih sore, teman-teman makasih. semuanya.